Markus 16. Nah, kalau di sini berarti Markus 16 cuma sampai 8. Oh, berarti cuma sampai sini. Nah, 9 sampai 20. Iya, iya, iya. Iya betul ini sini kan. Markus tadi cuma sampai 8. Nah, ini 9 sampai 20 ini ditambah loh. Ini nggak ada di dalam kodeks abad keempat. Tiba-tiba ada gitu loh. Ini apa? Di sini makanya dikatakan di sini dia terangkat ke surga. Ini nggak abad keempat, nggak ada ini. Terus ditaruh pula ditorekan di sini di surga. Padahal bahasa kalau diangkat ke surga seharusnya paradiso ya, bukan uranon. Kayak gitu. Ternyata uranon berarti langit. Nah ini tambahan loh. Ah ini. Nah terangkat ke surga nih. Kayak gitu. Wah dia kabur-kaburan kau. Gitu kalau mau data. Bukan kayak kau congor doang. Tunjukin data pula mana. Nah nih. Tidur nih ini Os. Ustadz Madu. Mana pula Ustadz Madu ini? Os, mau biarin saya sendiri. Sih. Iya, aku subuh dulu. Subuh. 10 menit. Oh iya. Oh iya, Panehe. Oi, Panehe. Di mana? Di mana? sebentar nanti mak dulu. Di mana? Saya nyimak dulu. Iya. Izin 10 menit atau 7 menit ya. Nanti Oke, Bang Sidik. lagi. Oke. Aman. Bang Roy, monitor Bang Roy. Saya mau ibadah pagi. Bentar lagi. Saya mau ibadah pagi. Parkun aja akunnya. Ini Pak Nehe ini kalau apa yang saya bilang nurut dia. Sebelum saya izin kok sudah ada tambahan di dalam Bible, masih mau ibadah lagi Pak? Kalau masalah kodeks mah, aduh, bahaya. Tentang masalah critical text, validasi kitab suci, manuskrip, aduh, bunuh diri namanya itu. Waduh, banyak Bro. Matius 28:19 pun juga itu sisipan amanat agung. Iya. Bos izin dulu ya. Siap. Bang Roy, monitor Bang Roy. Bang Roy, monitor. Selamat pagi. Bang Roy, monitor Bang Roy. Oh, Bang Roy. Aduh. Agak lain. Izin turunkan Bang ya. Ya, Kak Kimochi, monitor Kak Kimochi, selamat pagi. Oh, Mak. Di-mute pula, Bah. Kak Kimochi, monitor. Kak Kimochi. Saya di sini tidak pandang bulu. Mau cewek, mau cowok, mecewok. Galak kali hostnya, Bah.
Iya, saya galak tergantung kondisi. Tidak, Kak Ulan. Kan selama ini kan teman-teman di bawah kan viewers kan, wih, hostnya sabar, apa kan, wih sabar kali, apa gini. Belum lihat aslinya saya. Belum lihat. Kalau ketemu macam-macam kayak tadi itu si Bu Ujung Bumi itu, ketemu kayak gitu, kulibas langsung itu. Ketemu kayak Raja Debat tadi kan, ku sikat itu, ku isap ubun-ubunnya itu. Iya, nggak tahu aslinya. Pengen, mak, kasihlah saya. Aduh, menyesuaikan teman-teman. Bunglon, kalau kita ngomong sama orang yang sabar, sabar, ya kan. Ngomong sama orang yang kalem, kita kalem. Bang Bukrin Desa Popon, selamat pagi ya Bangku. Selamat Hah? pagi. Selamat pagi. Makasih Ustaz, sama-sama. Bidadari. Iya, Salam kenal. ya salam kenal Abang. Abang saya mau nanya, Bang Bukrin, Muslim atau Kristen Bang? Muslim. Muslim. Ada yang mau disampaikan Abangku? Selamat pagi aja. Karena mau kerja ini, baru kerja di. Oh, siap, Apa ini? siap. Assalamualaikum pengennya selamat pagi. Iya. Ya, hati-hati ya Bang ya, hati-hati di jalan. Semoga sampai di tujuan. Mudah-mudahan pekerjaannya dilancarkan hari ini, diberikan kesehatan Abangku ya. Iya. Amin. Ada yang mau disampaikan lagi Abangku? Itu aja. Salam kenal sama rekan-rekan aja. Saya siap. Sama-sama. Oke ya. Saya lagi Siap. berjalan. Selamat pagi. Siap. Selamat Assalamualaikum. pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome kakakku, kakak Ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Gingstar. Jangan kau beranikan membangunkan harimau yang lagi tidur. Kalau kau membangunkan harimau yang lagi tidur di dalam diriku, bisa ku telan mentah-mentah kau di sini. Raja Debat itu mau diajak diskusi, aduh, percuma. Mending dijadikan mainan aja. Sok-sok pakai timer. Dia itu kalau diajak diskusi itu kebanyakan framing doang dianya. Si Raja Debat itu nggak ada nilai edukasi. Kecuali dia bisa sadar pada saat dia mati, habis itu hidup masuk Islam, nah itu oke. Itu. Tapi selama dia belum mati, nah jangan dulu dapat hidayah, mati dulu, baru hidup, baru dapat hidayah. Mending gitu. Iya, betul. Tidak, Raja Debat itu di belakangnya itu dia punya donatur. Itu, dia punya donatur memang. Misionaris itu, Raja Debat itu misionaris, teman-teman. Itu. Raja Debat itu misionaris dia. Memang dibayar memang untuk menjelek-jelekan Islam, ya kan. Habis itu dia mencari orang-orang yang bisa murtad. Di murtad dikasih duit lah dia, itu. Itu kerjanya dia tuh. Itu, makanya saya rela sampai live 16 jam ke atas kan, 16 jam, 20 jam. Ya untuk itu. Untuk menghindari orang-orang macam-macam kayak dia. Karena teman-teman saya yang lain live-nya ya paling lama 5 jam, 6 jam, paling lama 8 jam. Teman-teman saya ya yang lain yang live. Saya rela sampai live 20 jam ke atas, bahkan sampai 36 jam. Itu untuk melindungi teman-teman yang itu kan
untuk menghindari pemurtadan. Gitu, teman-teman ya. Saya cuma minta doanya teman-teman yang ada di bawah, mudah-mudahan saya sehat-sehat terus. Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Prabowo Siliwangi. Sehat-sehat terus, Ustadz kesayangan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemarin kiamat Pak Sadis untuk ya macam-macam kayak dia, itu dia lebih jago pelintir-pelintir hadis, pelintir Al-Quran, tapi pas ditanya masalah Bible, aduh mati kutu dia. Mati kutu, betul, mati kutu. Ah ini. Yang penting rokok lancar, kopi lancar, sehat itu. Jadi teman-teman, kiamat itu tidak ada apa-apanya. Kiamat, raja debat itu nggak ada apa-apanya. Tai kuku semua itu, nggak ada apa-apanya. Cuma membanggakan nama besar doang. Sekelas Mikana aja, sekelas Mikana, yang namanya Mikana itu, yang viewersnya gede, yang followersnya gede, ditanya masalah Bible, lebih paham kita Muslim daripada dia. Nggak ada apa-apanya. Iya, 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 iya. Itu. Aku sering dirumikan. Iya, Kak Ulan. Itu. Ternyata Kak Ulan itu juga ya, apologi juga ya, sering main di room-room kayak gini-gini juga. Saya baru tahu saya, Pak. Agak lain. Saya kira cuma itu, ternyata wah pro juga. Baru tahu saya. Alamak jam. Nih, Roy lagi naik. Tuh. Aku di TikTok cuma mantau rum-rum gini. Oh iya Kak, betul. Mantap Kak. Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat terus Kak Ulan. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan terus, panjang umur. Buat teman-teman semuanya yang ada di bawah ya. Biar teman-teman bisa memantau terus kumal-kumal Muslim dan memantau teman-teman Kristen yang lagi berdiskusi gitu ya. Bang Roy, monitor Bang Roy. Ya, lanjut. Apa? Ini kipas naik. Pakai kipas naik. Halo. Kipas. Iya, gimana Bang Roy? Ya gimana ini? Ya. Bang Roy, Muslim atau Kristen Bang? Oh mak. Kena banned akun saya. Oh iya. Oke. Gak apa-apa. Berapa hari? Pakai pas. Berapa hari akun mau kena banned? Bang Roy? Ya halo. Ya. Dari Muslim atau Kristen Bang? Dari Muslim. Oh Muslim. Ada yang mau disampaikan Abangku? Dari Muslim. Iya, ada yang mau disampaikan? Enggak gini, saya cuma ingin bertanya. Tanya apa Bang? Ini kan saya dari Muslim nih. Oke. Dari data-data yang tadi itu, dari data-data yang tadi saya masih bingung nih. Apakah yang bisa abang-abang kasih kepada saya untuk bisa
yang betul-betul bisa dipercaya. Iya. Data yang mana dulu Bang? Maksudnya gini, Gimana? untuk yang seperti yang mualaf-mualaf gitu kan, Aha. data apa yang bisa abang-abang kasih untuk data yang konkret, data yang betul-betul 100% untuk apa ya, mengapa bisa pindah gitu. Jadi gini Bang, itu biasanya orang-orang Tunggu dulu. Perbaikin pertanyaannya Bang. Saya dari tadi bingung ini. Bah. gini. Mengapa orang-orang itu bisa pindah dari agama? Mengapa orang-orang itu pindah terus? Bisa pindah dari agama. Dari agama mana? Dari agama mana ke agama mana? Contoh dari agama, contoh mualaf lah. Oke, berarti Kristen ke Islam. Terus? Sorry salah. Dari Oh, salah. Oh, ya salah. Nah, benerin dulu Bang. dari Islam ke Iya. Nah, benerin dulu biar nggak dikira Kristen. dari Islam ke agama lain gitu. Iya. Gimana? Ya itu. Mengapa agama Islam keluar dari agama mereka sendiri? Oh, diubah. Kenapa bukan mualaf tadi? Kenapa bukan mualaf? Enggak, ini kan kita berbicara data gitu. Oh iya. Bicara data. Kenapa ada orang yang pindah agama gitu ya? Ya, Kenapa ada orang yang pindah agama? Orang yang pindah agama itu karena ya kemauan dia. ya, kemauan dia. Iya. Terus dari data-data tersebut itu kenapa enggak bisa menggambarkan? Maksudnya? Ya dari data-data itu, dari data-data bahwa ini yang paling benar, ini yang paling ini dan lain-lain dari sampai dibilang abad pertama atau dan lain-lain. Kenapa dia Oh, iya. meyakinkan itu? Oke. Ya, Paham. Iya. Oke. Jadi gini, Bang. Kenapa data itu menggambarkan bahwa orang yang pindah agama harus dipertahankan? Karena semua yang terjadi padahal memang harusnya seperti itu. Aduh, gini. sakit perutku. Gini lebih tepatnya. Gimana? Ini kan saya sebelumnya muslim. Sebelumnya saya agama Islam. Saya dulu sempat pernah ikut jamaah keluar daerah. Tapi setahun doang. Dalam setahun itu kurang lebih dalam setahun. Nah, setahunnya lagi itu sudah berubah lagi, nggak pernah sholat lagi, gini ya. Dan namanya dari diri sendiri lah, ya kan. Siapa? Saya Terus? dari diri sendiri. Nah, jadi jika memang itu benar, kenapa saya tidak dikasih hidayah buat mempercayai itu dan terus mengikuti dan mengajak yang lain-lain gitu. Jika benar ya, sesuai data kan. Sesuai data. Itu nggak perlu data sih sebenarnya. Loh, kalau begini maksud saya kan di dalam menurut Islam itu agama yang paling sempurna ya. Allah hanya satu, ya kan? Tuhan hanya satu, ya Allah. Nah, mengapa saya selama itu 1 tahun itu bisa berubah gitu?
mengapa gitu. Kalau memang itu benar ya, kitab itu benar. Heeh. Mengerti. Enggak. Oke, gini. Saya tanya lo, agama menurut kalian kitab yang paling benar itu apa? Yang paling benar Ya, Biblos, Bible, Alkitab. Alkitab apa? Alkitab Sabda. Yang resmi di Indonesia? Alkitab Sabda. Yang resmi di Indonesia. Iya, Bible, Alkitab Sabda. Alkitab Sabda itu gimana? Yang paling benar kan? Iya. Iya, Jadi itu di agama apa? Kristen. Kristen. Heeh. Iya. Terus yang tadi yang dikeluarkan data-data itu, soalnya Data dari Kristen. Data dari Kristen. Iya, kan Roy mengatakan kitab yang paling benar apa? Saya jawab Bible, Alkitab. Itu sumbernya dari mana? Alkitab Sabda. Itu Alkitab. Itu datanya yang diperlihatkan tadi data apa? Data Kristen. Oke. Jadi untuk agama yang paling benar menurut kalian apa? Agama yang paling benar agama Kristen. Agama Kristen. Iya. Jadi agama Islam? Agama Islam benar juga. Benar juga. Tapi Kristen benar juga. Berarti Iya. semua agama benar menurut kepercayaan mereka masing-masing gitu. Ya kalau saya cuma dua, Islam dan Kristen. Islam dan Kristen. Terus yang kalian perdebatkan itu apa sih? Saya masih bingung tadi itu soal kitab-kitab itu. Yang diperdebatkan antara Islam dan Kristen. Yang diperdebatkan kan sama. Ya kan? Kalau memang sama-sama benar, kenapa harus didebatkan? Kalau sama-sama benar, apa yang diperdebatkan? Iya, berarti salah Karena satu. ada perbedaan. Iya, perbedaan. Berarti kalau harus dibeda-bedakan, berarti ada yang nggak benar, Bang. Yang nggak benar itu orang yang memperdebatkan. Orang yang memperdebatkan. Ya, Terus kenapa didebatin? karena ada perbedaan. Berarti nggak benar. Yang mendebatkan ini berarti nggak benar. Ada perbedaan belum tentu nggak ada yang benar. Loh bukan, loh gimana sih? Diperdebatkan karena Terima ada kasih Bang perbedaan. Sandi. Ya kan? Ya, terus Nah, berarti ada perbedaan. Nah, berarti kalau ada perbedaan berarti ada yang benar, ada yang enggak. ada yang benar, ada yang nggak. Betul. Nah, betul kan? Betul. Terima kasih Kaulan. Betul. Terus Kenapa? Yang benar mana? Kan bilangnya dua-dua, berarti nggak boleh dua-dua dong. Kalau memang benar dua-dua, kenapa harus didebatkan? yang benar itu sesuatu yang ada perbedaan, di mana perbedaan itu pendapatnya yang saling memperdebatkan. Ya makanya berarti yang benar itu membenarkan kitab mereka masing-masing dan agama mereka masing-masing. Nah itu yang benar, ya enggak? Iya, betul. Terima kasih Bang Sandi sudah absen. Belum. Oke. Belum. Yang didebatkan apa gitu? Yang diperdebatkan itu sesuatu statement yang sama. Di mana statement yang sama itu memiliki perbedaan yang berbeda. Tahu nggak sama sih? Ya, kan? Oh, Yang kalian sebutkan gimana? Tuhannya orang Kristen itu nabi kalian tuh. Gimana Bang? Tuhannya agama Kristen
menurut kalian nabi kan, menurut di ajaran Islam itu Nabi Isa, Ya, oke. sedangkan di ajaran Kristen itu bukan nabi kalian. Ya kan jelas berbeda. Iya, betul. Kalian bilang sama, semua benar, bagaimana sih? Nah, makanya dengar baik-baik tadi. Sesuatu perbedaan yang menjadi statement yang sama itu bisa menjadi perbedaan yang berbeda. Statement yang sama, nggak ada yang sama. Yang sama itu Bagaimana? Ngerti nggak maksudnya? statement yang sama yang mana? Nah, ini coba dengar baik-baik. Sesuatu perbedaan dengan statement yang sama memiliki perbedaan yang berbeda. Kenapa bisa? Karena perbedaan dan statement yang sama menghasilkan statement yang berbeda. Ngawur kan? Lah, itu nggak ngawur, betul itu. Sebentar dulu, saya bertanya dulu. Ini Silakan, Bang, silakan. Hostnya ini beragama apa? Siapa saya? Ya, Islam. Islam. Oke. Ya. Sekarang saya ingin cerita. Saya dulu dan sempat ikut-ikut jamaah yang keluar-keluar dan mengajarkan tentang Islam itu apa, ini sholat dan lain-lain. Jika memang di dalam kitab agama Islam itu Al-Quran, agama Islam itu mengatakan agama yang sempurna, kitab ini menyempurnakan kitab-kitab yang lain. Mengapa saya tidak dihidayakan oleh Allah untuk menjalankan Islam dengan baik? Untuk menjalankan Islam dengan baik. Oke, terus? Mengapa? Kan Mengapa? ada Islam yang paling benar, Tuhan Allah Iya. yang paling benar. Nah, silakan dijawab. Kenapa? Ayo, kenapa? Saya bertanya kok menanya balik. Ya kan bingung kan? Gak bisa kan? Bingung kan? Itu jadi intinya kepercayaan itu pasti berbeda. Jadi nggak usah Ya. paling lebih bagus, ya kan? Ya. Ya, ada yang kalau memang ada yang kurang percaya saya beragama Islam dulu, bisa dicoba sedikit-sedikit lah, masih bisa lah surat-surat. Tapi sekarang Roy di mana? Apanya yang dibangun? Sekarang Islam atau Kristen, Bang Roy ini? Untuk sekarang masih Islam, tapi masih ada keinginan ingin pindah. Ada keinginan mau pindah. Dikarenakan karena ajarannya agak ini sedikit kurang pas. Kurang pas. Ya. Kenapa nggak sekalian pindah aja Bang langsung? Belum dapat pendamping yang saya kan masih bujang. Maksudnya mau mencari wanita yang beragama Kristen, setelah itu menikah, pindah agama di Kristen gitu. Nah, bisa membimbing lah, karena kalau ini ya saya juga masih berbenturan sedikit sama keluarga. Saya masih bisa menghargai keluarga sedikit. Jadi ceritanya mau pindah karena ingin mau menikah gitu ya? Bukan mau menikah, memang. Tapi kan sudah bilang dari pertama ajarannya kurang pas. Ajaran. Maksudnya ajaran Islam yang kurang pas. Iya. Kalau menurut Bang Roy, ajaran Islam yang kurang pas itu yang di mana? Contoh, kasih contoh aja, Contohnya. Ajarannya ajaran sih kalau dari yang menurut saya nih, contoh nih dari ceramah-ceramah para ustadz itu kan ceramah-ceramah para ustadz. Ustadz siapa?
contoh Abdul Somad nih, Heeh. itu dalam ceramah-ceramahnya kurang bijak lah. Yang Heeh. dikatakan itu nggak tahu dari yang sudah pernah dilihatnya atau hanya sekedar data atau apa, kita nggak tahu. Mm-mm. Terus, cuman maksudnya gini loh Bang Roy, Hmm, yang namanya agama Ya. pasti memiliki aturan-aturan dan hukum-hukum, kan gitu, Ya, iya kan? Nah, sepengetahuan saya, satu-satunya agama atau keyakinan yang memiliki aturan yang dikatakan aturan yang harus diikuti mm-mm, dan ada ganjarannya, mm-mm, ya kan? Dan yang harus dipatuhi, ya, ya kan? ya, Dan harus dilakukan, mm. ya kan? Terus, Dan di luar dari yang harus dilakukan itu harus dilaksanakan. terus, Dan ketika dilaksanakan harus dipatuhi. ya benar. Itu mengapa masih banyak yang tidak mematuhi dan tidak melaksanakan. Apakah yang tidak melaksanakan dan tidak mematuhi itu tidak patut? Ada apa ya Allah. Tunggu dulu Bang Madu, tunggu dulu. Lagi seru ini, lagi seru. Nah, lanjut. Gini. Nah, gimana? Semua kan, ya, Terima kasih Kak Ulan. yang beragama Islam mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala ya. Gimana? Pasti yang beragama Islam takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benar nggak? Oke. Nah, kenapa masih banyak manusia yang melanggar perintahnya? Kenapa masih Banyak manusia yang melanggar perintahnya. banyak manusia yang melanggar perintahnya? Ya, Nah, kan yang sampai bilang tadi perintah, kan, ya, sampai perintah yang sudah diberikan dan sudah ada ketentuannya ah, dan diberikan pilihan ah, antara mengikuti dan tidak mengikuti, bilang kan gitu, ya Berarti kan? pilihan ya. Dan semua perintah yang diikuti ataupun tidak diikuti itu semua sudah dihakikatkan bahwa keilahian itu akan tercantum dalam hati. Hmm. Terus, Nah, ketika tercantum dalam hati sanubari bahwa semua ketentuan yang sudah ditakdirkan oleh manusia itu harus diterima. yang ditakdirkan oleh manusia maksudnya apa yang ditakdirkan? Udah. Capek beleng-belengnya dah. Capek. Dengerin aku. Pusing pula aku yang dibuat pusing ya, Bos. Apa lah Bang Roy? Ya Allah. Kristen tulen yang aku pernah Islam. Saya ini benar Islam, nggak percaya. Gimana Bang Roy? Gimana Bang Roy? Allah. Karena masih Halo Pak Jan. dapat Roy. Oh gitu. Iya, apa? Ada apa? Ada apa Bang Roy? Yaitu gini, dasar Bang Roy agama apa? menurut Bang Roy agama apa? untuk sekarang agama Islam. Coba diterusin. Rabbana lakal hamdu. Terus. Rabbana lakal hamdu. Apa lagi? Ya terus. Ngomong lagi. Itu Rabbana lakal hamdu. Terus. Ada satu kalimat lagi.
bacaan sholat lo, nggak pernah sholat. Nih, saya kasih bayangan. Nah, Saya kasih bayangan, Bang Roy. Rabbana lakal hamdu. ah, Terus Subhanaka. itu surah apa? Lanjut. Bismillah. Bang Roy itu Islamnya kapan? Yakunu. Jangan beleng-beleng harus. Biar udah tambah bulat ini. Karena kan nggak semua yang Ya. sampai nanya juga ke siapa Islam juga belum tentu bisa. Hah? Nggak semuanya. Orang Islam tahu dong. Rabbana lakal hamdu. Terus Coba baca fullnya dulu biar saya bisa copy sedikit. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Balik kan. Ulangi. Rabbana lakal hamdu wa ma fil ard wa ma Wama apa wama. Wama fil ardi. Balik lagi. Ulang. Nah. Gimana ini? Anak kelas 2 SD udah bisa ini. Kelas 1 Nih, SD. Rabbana walakal hamdu. Tuh, Bang Roy. Rabbana lakal hamdu wa ma fil Fil ardi wa ma fil ardi wa wa ma khalaqtal insana min. ba'di. Nah, itu Apa sih? saya bisa cuma nggak salah. Satu lagi tesnya. Oke. Rabbi firli warhamni. Lanjut. Wajfurni warfa'ni warzuhni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Nah, Muslim. Nah, Ini apa lagi? Bang Roy, ada apa naik di sini? Gini, saya tadi kan sempat agak bingung nih dari dalam perdebatan tadi nggak kelar-kelar. Ya namanya menurut saya namanya suatu perbedaan. Kenapa harus memaksakan untuk membenarkan gitu? Udah itu doang. Terima kasih Kak Ulan. Yang bikin saya bingung. Abang misal punya HP. HP buat apa? Banyak manfaatnya. Contoh buat komunikasi. Komunikasi. Abang boleh ndak aku minjem HP-nya abang? Kalau minjam boleh. Boleh. Tapi buat nyangkul. Boleh. Aku minjem HP-nya abang buat nyangkul. Boleh. Kalau secara logika pasti nggak boleh. Sama. Kenapa ada perdebatan? Ada hal yang dipinjam oleh orang-orang sebelah nih, tapi tidak dipakai sesuai dengan fungsinya. Contoh. Allah. Kenapa? Allah itu Tuhan kan? Ya, Allah itu nama apa bukan? kalau itu nama. Nama Tuhan kan? Ya, Tanya nih. Nih, Allah itu nama atau gelar? nama. Iya, nama-nama. Nah, tapi sama Ilahi dibuat nama apa dibuat gelar nih? Ya, itu kan versi gini Bang. Kok Ya, versi? oke. Nggak ada versi-versi. Oke, Roy Bang. jangan frasa versi. Saya copy. Kalau gelar itu, Pak, itu sebenarnya itu adalah kemuliaannya, Pak. Bentar. Saya copy ya. Bentar nih. Jangan kamu bilang. Lah, Untuk Bang Mengalu, saya sudah copy. Bagaimana kalau seandainya dibalik? Apa? Dibalik, bagaimana jika yang dikatakan Abang menyalip tadi di versi Kristen bahwa
yang menyalahgunakan kalian. Kan gitu. Nah, pintar. Allah itu milik orang Kristen atau orang Islam? Yang setahu saya hanya penyebutannya yang berbeda. Kata siapa? Tulisannya sama. Kata siapa? Saya barusan. Setahu Kata saya. Anda kan? Nah, setahu Anda. Nah, Allah itu adalah satu-satunya nama yang diperoleh dari Al-Quran. Tidak ada sumber lain yang nyebutin Allah. Biblos kek, Taurat kek, yang asli dari Yunani atau asli dari Aramaik, nggak ada penyebutan Allah di sana. saya kopi bang. Kopi lagi, jangan terlalu banyak ngopi asam lambung nanti kau. Wah, itu bahasa Inggris bang. Oke. Tanya Jadi, Inggris berarti. apa? Tanya Inggris berarti. Bukan. Saya pakai bahasa Inggris. Kopi artinya disimpan. Oh, disalin, jangan disimpan. Jadi seperti ini. Tahu saya orang Kristen itu manggilnya bukan Allah. Allah Bapa. Setahu saya. Tulisannya kayak apa? Ya tulisannya sama. Tulisannya sama. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu pakai bahasa apa? Kenapa? Pakai bahasa apa? Lembaga Alkitab Indonesia. ya, saya kurang tahu itu. Biblos di Indonesia itu pakai bahasa apa? Saya kurang tahu itu. Gimana sih bang? Abang mau masuk agama lain tapi nggak tahu gimana ini. Kalau enggak gini, kalau memang enggak dibenarkan, ya harusnya enggak diizinkan dong. Kan? Jadi gini bang, banyak sudah surat dilayangkan ke mereka. Di apa? Ke mereka, tapi nggak digubris. Ya kenapa dari digubris? Itu kan berarti kan intinya kan kita kan negara hukum nih, ya pasti harus resmi. Lalu kenapa? Ya seperti itu intinya. Kalau seandainya mereka hanya persoalan tulisan, yang penting kan mereka ucapannya nggak sama. Nah, masalahnya satu bang. Tiba-tiba abang jangan terlalu mudah nyimpulin deh. Abang doa sholat aja beleng-beleng barusan kan ya. Iya, karena saya nggak sempurna. Sama contoh, sampean nanya ke agama Islam yang lain yang nggak sampean Jawa. mentaati. Nah, Iya. bisa nggak Gimana? mereka jawab? Kemana? Apa? Sampean menanyakan sama yang beragama Islam lain, yang memang betul-betul beragama Islam tapi nggak sholat, nggak menjalankan ibadah, sholat Jumat pun enggak, mereka nggak bisa akan menjawab gitu. Sama seperti saya Terus jarang. gini, kalau ada orang nggak sholat Jumat gitu, terus yang disalahin saya gitu. Saya nggak menyalahin abang, saya kata-kata Yang salah siapa? ya mereka sendiri. Ya udah, salah mereka. Ya, iya makanya itu kan tadi abang ngomong sama saya, sampean ini sudah nggak ngerti Islam bilangnya tadi kan, nggak bisa. Bukan, abang kan Islam, aku ngakuin abang Islam. Tapi abang nggak tahu tentang Islam, nggak tahu tentang Kristen. Tiba-tiba bilang nggak pas, tiba-tiba bilang mau pindah. Atas dasar apa bilang kayak gitu? Abang kan nggak tahu. Orang yang nggak tahu. Enggak bang, Bentar dulu. itu tadi bahasnya bukan ini sudah lari lagi, jangan sampai terlalu jauh larinya. Yang bilang mau pindah siapa tadi? Ya saya. Nah ya makanya. Cuman Kalau kan yang tadi soal bahasa itu. Sebentar. Enggak, aku nggak akan terlalu jauh. Soalnya abang nggak paham. Lebih baik abang itu tanya daripada abang itu kebiasaan abang ini satu berarti. Ketika ada orang ngomong, abang ikut ngomong. Ketika abang ngomong, panca indera yang namanya telinga itu ketutup bang. Nggak akan bisa mencerna omongan orang.
biasakan kalau ada orang ngomong dengerin dulu, paham? Ya, lanjut. Nah, lebih baik abang itu tanya, soalnya abang di sini posisinya nggak tahu, paham? Ya, lanjut. Nah, kayak gitu. Nah, tanya aja bang, apa yang bang mau tanya tentang Islam? Nah, itu dulu. Yang ya oke, yang saya tanyakan tentang Islam. Menurut keislaman, Islam yang paling benar-benar, betul? Menurut keislaman, Islam yang paling benar. Kalau menurut orang Islam, ya. Tapi kalau menurut orang yang non-Islam, harusnya ya. Harusnya. Oke. Tergantung otaknya dipakai atau enggak. Itu. Kenapa Lanjut. kenapa harus dipaksakan untuk iya? Gimana? Kenapa harus dipaksakan untuk iya? La ikraha fiddin. Dilarang memaksakan agama bang. Tadi bilangnya harusnya kalau untuk agama lain iya, gitu kan bilangnya. Lah, nggak paham pula abang ini. Abang kan tanya, kalau menurut Islam, Iya. yang benar kan Islam. Iya. Kalau Terus kalau menurut orang lain harusnya iya. ya, kenapa harusnya iya? Nah, tanyanya gitu harusnya. Ya, iya, Kenapa harusnya ya? Ketika orang memanfaatkan otak dibuat untuk memikirkan apa yang sudah difirmankan oleh Allah, masuk dalam otak enggak? Kalau masuk dalam otak, otak pasti mencerna. Ketika otak mencerna, difikirkan, baru akhirnya menjadi suatu kepercayaan, betul? Iya, jadi Gak usah jadi dulu, iya gitu. Abang mau menyimpulkan apa, itu sudah kesimpulan kan? Masa kesimpulan mau disimpulkan? itu kesimpulan yang dipaksakan. Kenapa harus dipaksakan? Ya karena yang sampean bilang, yang diberikan oleh Allah untuk berpikir, yaitu di versi keislaman, sedangkan yang mereka Versi keislaman, saya kan nggak bilang versi keislaman. ya kan di agama Islam kan harus diiyakan kan. Loh, kalau saya bilang Kan? gini contoh, Tuhan itu satu. Ya satu, nggak akan ada dua, apalagi tiga. Ya, Iya kan? iya, Mau nolak itu enggak? Tuhan satu, ya kan? Betul. Ini udah, Tuhan satu. Iya, Nggak akan dua, apalagi tiga. iya. Nah, terus? Ya Tuhan satu, tapi di dunia ini agama itu banyak dan mempercayai masing-masing tiap agama itu Tuhan itu satu. Betul. Oh enggak. Kalau agama banyak di dunia ini, ya. Kalau dunia ini semua agama percaya Tuhan ada, ya. Apakah Tuhan itu yang dipercaya oleh para agama-agama yang ada di dunia ini satu? Enggak. Ada yang 5, ada yang 10, ada yang setiap hari, ada yang setiap benda ada Tuhannya. Setiap benda, setiap binatang itu ada Tuhannya, ada. Iya, ada, masing-masing ada. Lah iya, berarti tidak semua agama itu mempunyai satu Tuhan. Ya, kalau agama di sana luar nggak tahu sih. Apa? Kalau agama di luar sana kan banyak tuh agama tuh. Kita Terus? nggak terlalu jauh. Ya di Indonesia lah yang resmi. Ya, ada 5. Ya, Aku ikutin. Nah, mereka percaya itu yang satu. ada yang enggak satu? Setahu satu sih. Ada yang enggak satu, ada yang enggak satu. Karena Terus saya berbaur sama semua agama nih. Setahu saya kalau Konghucu satu juga tuh. ada yang enggak satu. Lanjut terus. Apa yang nggak satu ya? Biar Ya, saya tahu terus. juga. Banyak, Bang. Banyak. Ya, kan 6 agama ini. Oh maksudnya yang Kristen
Katanya satu. Iya, karena kemarin saya sempat Abang kan Islam, udah terus lanjut. Jangan nyimpulin agama orang, ada nih di situ. Nanti nih itu kemarin marah sempat dengar itu mereka yang orang Islam ini bingung ilahi Allah Bapa sama Tuhan Yesus, ya kan? Jadi makanya orang yang beragama Islam simpulkan cuma satu. Benar kan? Gimana? Ulangi, gimana? Yang tadi Valdi sampean bilang ada agama yang bukan hanya satu disembah, ya kan? Yang sampean maksud itu mungkin yang agama Kristen yang sempat kemarin jadi perdebatan. Kenapa ke Kristen? Ada ilahi, ada Allah Bapa sama Tuhan Yesus, itu kan masih kalian perdebatkan. Kenapa harus pakai Allah? Kenapa? Kenapa harus pakai Allah? Kenapa, emang salahnya di mana? Loh. Abang bilang A-L-L-A-H itu Ya. nama atau gelar? Nama. Nah, terus kalau Allah Bapa, Allah Yesus, Allah lain, Allah dijadikan gelar atau nama kira-kira? Boleh saya jelasin? Jangan ikutan dulu. Itu Enggak. udah nyungsep. Begini Pak Salib, kan kemarin sebenarnya saya suka dengan diskusi tentang histori legalitas itu yang dibawa Pak Jibril ya. Saya senang mengenai kode Sinaitiku, saya senang. Terus saya juga senang itu diskusi tentang in the name of Allah. Saya suka, tetapi kan maunya kan kita harus menelusuri sejarahnya. Kenapa bisa dikatakan Allah? Kan begitu. Terus. Kan pas. Nah sebenarnya saya mau bicara hari itu, tetapi saya sudah di-kick. Kemudian saya memberikan komentar di bawah. Saya langsung dinonaktifkan. Tidak bisa lagi Yang mana? komentar karena Yang mana? mungkin Sejarah Allah nempel di kitabmu gitu. tidak, kan gini gimana? Pak Salib, kan kemarin itu kan Pak Jibril itu mengatakan kenapa sih intinya ya, kenapa sih kalian Kristen itu memakai nama Allah, bukannya nama Allah itu kan punya Muslim. Nah jadi kan sebenarnya kan saya mau menanggapi lebih panjang, awalnya dari mana itu nama Allah itu. Nah begini Pak Salim, makanya saya ini sebenarnya mendalami hal ini juga tentang in the name of Allah ya. Jadi sebenarnya kan nama Allah itu kan nama yang artinya kan Tuhan yang satu kan. Nah jadi sebenarnya kata Allah itu kan berasal dari dua kata. Enggak. Al dan enggak, bentar dulu Pak. Biar saya jelasin. Salah itu. Aku bilang enggak. Enggak, berasal dari al dan ilah. Enggak, salah. Nah, ya kalau sebenarnya sih kalau kita berbicara sejarah ya Pak ya, mungkin iya, tapi ya terserah mungkin Bapak. iya sih. Karena kan kita berbicara secara gimana ya, histori legalitas lah. Mau bicara linguistik bahasa Arab. Nah, itu dia Pak. Nah itu dia. Oke. Nah, Paham bahasa Arab nih? enggak begini Pak. Kalau enggak paham gimana mau diperpanjang? Iya, oke. Saya mengaku saya tidak paham bahasa Arab. Ya udah, enggak usah Tetapi diperpanjang. Salah Tapi- berarti. Aku kalau bilang salah ya udah salah gitu. Percaya aja gitu. Kalau seandainya al-ilah itu adalah al plus ilah. Ilah itu adalah isim nakirah tambah al isim jadi isim ma'rifat. Isim itu jadi ada isim mufrad, isim tasniyah, ada bentuk isim jamak. Tasniyah, mufrad, jamak. Nah, begini Pak Salim. Nah. Sebentar, belum selesai aku jelasin. Allah itu ndak bisa jadi tasniah, ndak bisa jadi jamak. Ada bentuk tasniah dan jamaknya. Oke. Jadi kalau seandainya al-ilah itu dilarikan dilarikan kepada sumber asal dari kata Allah, itu enggak tepat. Begini Pak. Lanjut. Nah begini Apa Pak ya. lagi?
Jadi sebenarnya kata Allah ya, itu kita berbicara histori aja Pak ya. Itu kan diserap dari kata El yang berasal dari bahasa Ugarit, Kanaan, dari Ibrani. Nah begini, mereka menyerap dari kata itu memang daripada masa pra Islam. El itu apa? Bentar dulu Pak, saya lanjutkan dulu. Enggak dulu, enggak kepanjangan nanti. El itu artinya apa? Elohim. Elohim itu artinya apa? Elohim itu kan Tuhan Kristen. Elohim kan Iya. Eloah bersama dengan I. Iya. Kan gitu. Nah itu kan El itu kan ini kayak gini Pak. El itu kan artinya Jamak. Tuhan. Elohim kan kalau dikatakan Im itu Elohim. yang jamak. Iya jamak iya. Nah begini Pak. Terus? Tapi maksud saya begini, memang sebelum ya atau pada masa pra-Islam ya, sebelum Islam itu sudah ada di masyarakat Arab itu menggunakan kata Allah. Nah, Ilah juga ada. nggak bentar dulu Pak. Jadi yang lucu, iya betul memang. Ilah Tapi kan ada juga. betul, ilah ada, terus Allah juga ada. Tapi maksud saya itu sebelum sebelum ini Muslim itu sudah ada menggunakan kata Allah. Nah, Dan, jadi sama siapa? Bentar dulu oke. Pak. Nah, kepada siapa itu dipanggil? Kepada dewa matahari. Oh, enggak. No. Bentar dulu Pak. Nggak bisa. Kau Bentar dulu, Pak. berdasarkan apa ngomong kayak gitu? Ada nanti saya kasih sejarahnya sumbernya Pak. Nggak ada. Kalau kita baca sumbernya ada ya. Oxford Islamic Studies Online, Arabia Press Islam, Hubal, Wikislam, Manat Hubal Wikipedia. itu, sebentar Hubal, Lata, Uzza, Manat itu Ya. nama-nama berhala. Ya, Satu. betul, Sebentar dulu. Ya udah. Berhala itu adanya itu baru-baru aja. No. Itu Pak, begini Pak ya. Apa? Saya sedikit ini Bisa buka data dong. Boleh. Bukain datanya. Boleh. Tapi datanya gini Pak, saya kan cuma satu handphone. Tapi gini, nalar saya bisa menyimpan ratusan file di otak saya. Enggak, aku Ya. butuh file aslinya kok, otentik kok. Nanti saya ini cari sama Bapak itu yang saya sebutkan tadi Pak, sumbernya. Nah, jadi kan panggilan Allah itu kan untuk Hubal pada masa itu. Enggak. Hubal itu dikatakan ibnullah sama orang-orang anak Allah. Mereka Iya. sebentar dulu, jangan iya iyu. Ya. Hubal itu dijadikan patung persembahan untuk menyampaikan dirinya berdoa kepada Allah menurut mereka. Setelah apa ada pengaruh paganisme di sana. Pertanyaannya, Allah dan paganisme itu lebih dahulu mana eksistensinya? Lebih dahulu Allah, kemudian disisipkan di situ paganisme oleh orang-orang kafir Quraisy. Iya. Apalagi Nah, jadi persoalannya begini, Pak. Nah, ketika panggilan Hubal itu Allah, kenapa? enggak gitu. Jangan dipelintir. Bentar, aku nanya loh, Jangan Pak. dipelintir. Bukan dipelintir ini, kita berbicara Itu secara dipelintir. sejarah. Hubal itu dijadikan anak Allah oleh pagan Quraisy. Itu namanya penyelewengan agama, sinkritisme agama dari agama yang awalnya Hanif dijadi agama pagan. Atau begini saja, Pak. Atau begini saja, sebelum Islam itu ada ataupun ini Muslim itu, Pak Menyalip percaya nggak kalau di Arab itu sudah ada panggilan Allah? Ada kan? Kalau sebelum adanya Hubal pun Allah juga ada. Ada kan? Sebelum Ada kan? Hubal. Iya, oke, berarti ada kan? Terus kenapa? Nah, jadi hanya saja Pak Jibril itu mengatakan dasarnya kemarin Al-Quran. Nah, saya memberikan sebuah kemarin itu statement sebenarnya. Masalahnya yang tertulis cuma di Al-Quran doang, nggak ada lagi yang ditulis. Bukan, masalahnya gini. Apa?
persoalannya begini Pak Salib. Nah, ketika Nabi Muhammad itu dia memberikan gambaran mendeklarasikan di surah Al-Ikhlas. Nah, ketika ia ditanya oleh masyarakat Arab tentang definisi dan atribut Allah yang Esa itu. Nah, dia memberikan statement, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, dialah Allah itu kan sebenarnya kan sudah ada sebelum dia mendeklarasikan hal ini. Dari pernyataan masyarakat sebelum dia. Nah, terus kenapa dia memakai Allah itu gitu? Kalau dia benar-benar di Al-Quran gitu kan, ibaratnya dia salin gitu loh. Kan? Maksudnya? Berarti Loh, Bapak kan tidak aku kan sudah bilang Allah ada sebelum Hubal itu ada. Oke. Nabi Muhammad itu sudah menjadi pelestari agama samawi. Nabi Muhammad mempunyai ajaran yang hanif dari nenek moyangnya. Karena begini. Oh, kok kayak begini? Kau yang punya literasi kayak mana sih? Maksud saya begini Pak Kok Jalil. kacau gitu? Kan Pak Jibril kemarin itu dia kan kutanya sama dia. Itu kan kata Allah itu serapan dari mana? Dia bilang dari Al-Quran. Jadi dia mentok dari Al-Quran. Berarti dasarnya dari Al-Quran dong. Nah, kalau kita amati secara histori legalitas kan Al-Quran ini kan dia ketujuh, karena Pak. yang membenarkan Allah itu hanya Al-Quran. Ada enggak lainnya? Oke. Maksud saya begini Pak. Kita mau pakai Allah enggak? Iya, jadi maksud saya Kok nggak kan berarti, yakin sih? Kok nggak paham sih? Gini loh, kalau seandainya pede dengan istilah-istilah agamamu, pakai istilah originalmu, jangan mau comot yang lain. Bu. Nah, kalau masalah original Pak, saya beberapa buku di sini Pak, sumber Arabia Pre-Islam, Oxford Islamic Studies Iya, Online. kemudian Biblos ada yang Arab gitu, yang lebih tua daripada Al-Quran gitu. Biblos tertua deh. Saya ada Ibnu ya. Panehe, Udah sholat belum inspirasi? Kau panehe. live terus kau nggak pernah berdoa, kau bersyukur Di kau. dalam Biblos LAI itu Jangan bilang. terjemahan kan? Saya Indonesia, bilang aja Alkitab, jangan bilang Biblos, karena Araban kita jadinya. Alkitab itu ke barat-barat. Alkitab ke Arab-Araban. Ayo, kenapa ke Arab-Araban? Ke barat, sorry, salah ungkap. Gini. Alkitab itu kan Arab. Harusnya pakai istilah Arab, digunakan Iya. ke tempat yang benar. Kata